Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Ref 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul dari presentasi kami adalah tentang turunan dari persamaan unsteady state dan difusi pada plat datar dengan hambatan permukaan diabaikan. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Sri Rezeki, Ahmad Yoga Ardiansyah, Muhammad Arjuna Putra Sasongko, Fadil Mulia Ramadan, Candini Rutyatno, dan Keciawat Manusi. Di sini kami akan menjelaskan tentang difusi. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Difusi terdiri dari dua jenis, yaitu unsteady state dan steady state. Namun kelompok kami hanya menjelaskan tentang unsteady state. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Candini Rutyatno. Kepada Candini saya persilakan. Baik, terima kasih. Difusi unsteady state adalah proses atau bentuk difusi di mana laju difusi merupakan fungsi waktu. Artinya, fluks difusi dan gradien konsentrasi berubah disebabkan perubahan waktu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Sarah, bahwa difusi itu di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Sedangkan pada difusi unsteady state, di mana gradien berubah disebabkan perubahan waktu. Dapat dilihat pada grafik bahwa gradien T3 lebih besar dari gradien T2 dan gradien T2 lebih besar dari gradien T1. Dikarenakan perubahan waktu dan juga konsentrasi, sehingga gradiennya berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kesya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua hukum Fick yang mana merupakan turunan dari hukum pertama Fick. Dengan di bawah ini, delta Y per delta T sama dengan D, yang mana delta kuadrat Y per delta X kuadrat. Nah, jika difusi 3 dimensi, maka persamaan akan menjadi seperti contoh gambar di bawah ini, yang mana rate of input sama dengan rate of output ditambah dengan akumulasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juna. Oke, baik. Sebelumnya sudah dijelaskan teman saya di mana dalam persamaan 3 dimensi terdapat rate of input dan rate of output dan akumulasi. Di mana rumus rate of input dan rate of output adalah sebagai berikut. Rate of input sama dengan N sama dengan min DAB dikali DCA per DX. Dan untuk rate of output sama dengan N sama dengan min DAB dikali DCA per DX. Untuk rumus ini satuannya adalah kilogram mol A per S. Lalu ada tingkat akumulasi, di mana tingkat akumulasi ini memiliki rumus delta X dikali delta Y dikali delta Z dikali DCA per DT. Nah, dari persamaan tersebut diubah menjadi persamaan 7.1 strip 6, di mana rumus tersebut dibagi dengan delta X, delta Y, dan delta Z. Sehingga persamaannya menjadi rumus ini di mana menjadi min DAB dikali DCA per DX dikali min DCA per DX per delta X sama dengan DCA per DT. Nah, apabila nilai delta X itu diabaikan atau mendekati 0, maka rumusnya akan menjadi DCA per DT sama dengan DAB dikali D kuadrat CA per DX kuadrat. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Fadil Mulia. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang seperti dijelaskan Juna itu adalah DAB difusitas paksa. Jika DAB adalah variabel, maka rumusnya adalah DCA per DT sama dengan D dalam kurung DAB DCA per DX dalam kurung tutup per DX. Lalu untuk persamaan 7.1 strip 7 menghubungkan konsentrasi C dengan posisi X dan waktu 1. Rumusnya seperti berikut. DCA per DT sama dengan DAB dalam kurung buka D kuadrat CA per DX
kuadrat plus D kuadrat CA per DY kuadrat plus D2CA per DZ kuadrat, kurung tutup. Selanjutnya ada difusi pada pelatar datar dengan hambatan permukaan diabaikan. Nah, untuk mengilustrasikan metode analitik untuk memecahkan persamaan 7.1 strip 7, kita akan mendapatkan solusi untuk difusi kadar tak guna dalam arah X untuk pelat dengan ketebalan 2X, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, untuk difusi satu arah, dengan rumus DCA per DT sama dengan DAB D kuadrat CA per DX kuadrat. Nah, untuk menghapus subskrip A dan B, dengan rumus seperti di bawah ini, DC per DT sama dengan D kuadrat C per DX kuadrat. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Ahmad Yoga Ardiansah. Ya, sudah dijelaskan ada satu arah. Ya, selanjutnya itu akan di mana kondisi awal dan batas, di mana C sama dengan CO, T sama dengan 0, X sama dengan X, akan menunjukkan Y sama dengan 1. Selanjutnya, bila C sama dengan C1, T sama dengan T, X sama dengan 0, Y akan sama dengan 0. Kemudian, bila mana C sama dengan C1, T sama dengan T, kemudian X sama dengan 2X1, maka Y itu akan sama dengan 0. Hal ini dapat itu di mana C1 dikurangi C0 dibagi C1 min C0. Diibaratkan C1 itu 1 dan C0 itu 0, berarti kan 1 dikurangi 0 bagi 1 min 0 sama dengan 1/1 atau 1. Kemudian yang kedua itu C1 dikurangi 1 kan berarti 0 terus dibagi 1 sama dengan 0. Yang paling bawah juga seperti itu. Selanjutnya, kemudian mendefinisikan ulang konsentrasi sehingga berada di antara 0 dan 1. Maka rumusnya akan menjadi seperti berikut, di mana Y sama dengan C1 min C dibagi C1 min CO. Selanjutnya, DY per DT sama dengan D dikali D kuadrat Y per DX kuadrat. Dari solusi persamaan 7.1 strip 13 adalah deret Fourier tak terhingga dan identik dengan solusi persamaan seperti berikut untuk perbedaan panas. Rumus berikut didapatkan dari rumus 7.1 strip 13 yang mana dideret Fourierkan dan menjadi persamaan berikut, yaitu Y sama dengan C1 min C dibagi C1 min CO sama dengan 4/X dalam kurung 1/1 eksponen dalam kurung min 1 kuadrat pi kuadrat X sin 1 pi X per 2X1 ditambah 1/3 eksponen dalam kurung min 3 kuadrat pi kuadrat X per 4 sin 3 pi X per 2X1 ditambah 1/5 eksponen dalam kurung min 5 kuadrat pi kuadrat X per 4 sin 5 pi X per 2X plus 1 ditambah tak terhingga. Di mana X sama dengan dt per X, yaitu tak berdimensi, C sama dengan konsentrasi di titik X dan waktu, yaitu di lapangan, di lempengan, Y sama dengan C, C per C, C O sama dengan pecahan dari beban yang belum selesai, yaitu tak berdimensi. 1 min Y sama dengan dalam kurung C min CO per C, CO, yaitu pecahan perubahan. Selanjutnya, kita serahkan ke moderator, yaitu Sarah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sampailah kita di penghujung presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.